Pemirsa, seorang siswa kelas 9 sebuah SMP swasta di Kota Bogor, Jawa Barat babak belur di bagian wajahnya diduga dianiaya gurunya sendiri. MY, siswa kelas 9 sebuah SMP swasta di Kota Bogor, Jawa Barat, menderita luka lebam di bagian wajah. Diduga MY menjadi korban penganiayaan salah satu gurunya. Orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke Satreskrim Polresta Bogor Kota. Kronologisnya secara singkat bahwa ada salah satu tenaga pengajar itu memberitahu atau mengingatkan kepada muridnya pada saat jam pelajaran ya dilakukan untuk dari keterangan korban menjewer dan melakukan pemukulan. Tidak mengerjakan tugas atau seperti apa bentuknya? Itu sedang kami dalami. Ini karena kami masih mendapatkan keterangan dari orang tua. Jadi kita dalami kepada saksi korban. Awalnya itu kan memberi kesaksiannya itu jatuh, yang di kamar mandi jatuh. Nah, saya kan yang namanya musibah, berpikir awalnya musibah. Udah kita nggak ada apa-apa lah, sini lurus-lurus aja. Cuman besoknya ada temannya jenguk beserta orang tuanya itu bilang bahwa kejadian itu bukan sebenarnya, malah yang ada itu anak saya itu dihajar sampai pingsan. Polisi telah melakukan visum terhadap korban dan sudah memanggil pelaku serta 3 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang siswa kelas 9 di sebuah SMP swasta di Kota Bogor, Jawa Barat menderita luka lebam di bagian wajahnya. Diduga dianiaya gurunya sendiri. Dan untuk mengetahui kronologis peristiwa ini sudah bergabung bersama kami Ibu Hana Purwanti selaku ibu dari korban dan Bapak Dede Wahyudi selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 11 Kota Bogor. Selamat pagi Ibu. Bu Hana. Ya pagi Ibu. Bu Hana, saya turut berduka atas apa yang terjadi kepada anak Ibu. Ibu, apakah bisa disampaikan anak Ibu ketika Ibu tanya lukanya di bagian tubuhnya, apa yang disampaikan? Pas begitu dia pulang, saya tanya itu kan takutnya berantem gitu ya Bu. Taunya bilangnya tuh jatuh. Kalau ke saya tuh tetap bilangnya jatuh. Oke. Kemudian menurut anak Ibu siapa yang melakukannya dan di mana dilakukan selain jatuh tersebut, apakah anak tersebut menyampaikan apakah dia dilukai atau disakiti oleh seseorang dari sekolahnya, Bu? Enggak, anak saya tetap dia tuh seperti kayak ketakutan gitu ya Bu, kayak takut gitu. Dia bilang tetap, saya tanya ini jatuh apa berantem apa gimana, dia tetap jatuh, bilangnya jatuh sama saya. Tapi saya di situ nggak percaya kalau anak saya jatuh karena kok jatuh sampai lebam begitu gitu Bu. Oke, kemudian Ibu mencurigai adanya lebam tersebut, apakah kemudian Ibu bertanya ke pihak sekolah? Kebetulan kan memang pihak sekolah yang mengantarkan anak saya ke rumah. Katanya dari pihak sekolah pun ya bilangnya anak saya tuh jatuh. Nah di situ tetap saya nggak percaya juga gitu Bu. Saya tanya lagi ke anaknya pun, anaknya juga bilangnya jatuh. Oke, kemudian bagaimana Ibu mengetahui bahwa ada terjadi pemukulan terhadap anak Ibu? Waktu hari Selasa memang saya udah curiga juga. Ya alhamdulillah ada lah yang datang ke rumah gitu ya Bu. Nah di situ saya percaya juga kan, ternyata anak saya bukan jatuh, dipukul gurunya. Ya udah di situ saya udah tahu, saya langsung lapor ke pihak kepolisian. Oke, berarti Ibu tidak mendapatkan informasi tersebut dari pihak sekolah, melainkan dari pihak lain ya Bu? Iya. Apakah sudah Ibu konfirmasi ke sekolah? Justru kalau yang di situ ada balik lagi gurunya bilang sama saya bilang ini anak saya bukan jatuh kan, saya bilang gitu. Nah
di situ si guru itu ya jujur sama saya gitu. Oke, apakah guru Katanya ya memang. baik Ibu, Kenapa, Bu? apakah guru tersebut yang melakukan penganiayaan atau ini ada berbeda gurunya? Bukan, kan memang juga waktu pas awal yang anak saya itu diantarkan sama guru yang satu, terus menyusul lagi guru yang dua, termasuk yang si gurunya yang mukul anak saya itu. Nah, dia pun bilangnya ke saya kan jatuh, katanya gitu kan, dijewer jatuh, katanya gitu. Nah, nggak lama tuh hari apa gitu, nah si guru yang itu tuh balik lagi ke rumah. Dia jujur sama saya kalau anak saya itu memang bukan jatuh. Oke, apakah ada ceritanya Bu, bagaimana bisa sampai ada oknum guru ini yang melukai anak Ibu? Eh, Anak saya tuh katanya lagi pada ngobrol di majelis ya Bu, lagi ngobrol di majelis katanya, terus memang anak saya tuh belum sholat juga katanya kan, tapi memang udah wudhu. Nah udah gitu katanya datanglah si guru itu datang ke anak saya, terus dia manggil anak saya, ya apa, anak saya kan di situ wali kelas ya Bu ya, ketua kelas Bu. Nah dia bilang apa namanya, intinya menegur, harus mencontohkan katanya sama adik-adik sama adik-adik kelasnya itu yang baik. Nah udah gitu anak saya dijewer, ternyata sesudah dijewer itu anak saya langsung dipukul anak saya sampai jatuh, mungkinnya sampai jatuh sampai nggak sadar, terus dipukul lagi, udah dipukul anak saya ditendang mukanya sampai keluar darah dari hidung. Oke, Ibu sebelumnya apakah anak Ibu cerita saat dia ditegur oleh gurunya, ia melakukan perlawanan? Dia sih pas waktu yang ada yang bilang ke saya baru dia mau cerita, terus dia cuman menutup muka, tapi di situ udah dihajar katanya menutup muka, tapi mungkin dia udah nggak sadar Bu, jadi tangannya itu ya terlepas lah dari muka dia, terus dihajar lagi katanya sama gurunya. Baik Ibu, terakhir kondisi anak Ibu sekarang seperti apa? Sekarang ya alhamdulillah udah membaik ya Bu, udah membaik ya, sekarang pun anak saya udah masuk ke sekolah yang barunya juga. Oh, berarti sudah pindah sekolah ya Bu ya? Ya Bu, itu anak saya tuh sudah pindah gitu kan sekolah. Pas kejadian itu pun memang kan dari pihak keluarga saya memang udah katanya pindah aja sekolah. Terus dari sekolah pun memang juga bilangnya kan silahkan katanya mau masuk juga, tapi kalau lebih baiknya katanya anak saya itu keluar dari sekolah itu. Makanya saya pindahkan segera anak saya dari situ Bu. Oke, baik Ibu Hana, terima kasih banyak atas informasinya pada hari ini.